أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم قد أحل الله فيه طعام وحرم به صيام. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت بصاحبك يومئذ بالبدعة مشيدا والإمام يخطب بعد الخروج أمسكوا واسمعوا وأنذروا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأنذروا أسألكم الله أمسكوا واسمعوا وأنذروا لعلكم ترحمون. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدر تقديرا والحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وتدبيرا نحمده بجميع محامده حمدا كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك سيدنا محمد ما تعقب الليل والنهار وصل عليه ما لاحت الأنوار وغردت الأطيار وأراقت الأشجار وعناعت الثمار ولب الحجاج والعمال وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة القرآن. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang tak terhingga sehingga pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Di hari yang mulia untuk melaksanakan ibadah yang mulia. Ibadah salat Idul Fitri, ibadah kembalinya kita pada fitrah kesucian kehambaan. Ibadah atas kemenangan kita setelah 1 bulan penuh menunaikan ibadah puasa di bulan yang sangat mulia. Bulan penuh berkah dan kenikmatan, bulan suci Ramadan. Semoga kita semua tergolong sebagai hambanya yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, marilah kita semua memohon bimbingannya, karena barang siapa mendapatkan bimbingan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang mampu membimbingnya. Kama qala fil Qur'anil Azim, Qul Allahumma malikul mulk tu'til mulka mimman tasha wa tunzi'ul mulka mimman tasha
wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Sebagai khatib, saya mengingatkan dan menyerukan pada pribadi saya, kepada keluarga saya, dan seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah hari raya milik kita semuanya, hari raya kemanusiaan universal, hari raya kesucian primordial manusia, hari raya fitrah, hari raya manusia sebagai makhluk yang hanif, makhluk yang merindukan kebenaran dan kebaikan, yang berbahagia karena kebenaran dan kebaikan itu. Hari raya adalah puncak perolehan karunia vital setelah menjalani puasa selama 1 bulan. Hari raya kita kembali ke fitrah, kesucian asal ciptaan Allah, Idul Fitri. Kita kembali kepada fitrah kesucian atas bimbingan Allah Tuhan yang Maha Esa. Melalui latihan penyucian diri selama 1 bulan, maka pada hari ini kita kumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil sebagai pernyataan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala petunjuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Disebabkan oleh hakikatnya yang terkait langsung dengan dasar ajaran agama, maka hari raya ini memiliki makna yang sangat sentral dalam kehidupan kaum yang beriman. Secara budaya keagamaan di negara tercinta Republik Indonesia ini, pada setiap kedatangan hari raya kesucian manusia ini, kepada sesama handai taulan dan sahabat dan saudara, dan juga kerabat, kita senantiasa mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Sebuah ucapan selamat dan doa semoga kita kembali pada fitrah kesucian kehambaan penuh dengan kebahagiaan dan kebaikan sepanjang tahun. Karena kembali pada fitrah itu hasil dari tujuan utama dari semangat takwa yang menjadi tujuan ibadah puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berakhirnya bulan Ramadan seperti biasa, kita sambut dengan sedih dan gembira. Sedih manakala kita sadar bahwa kita belum maksimal dalam menggunakan kesempatan emas untuk melipat gandakan ibadah di bulan yang istimewa itu. Dengan segala keterbatasan kita, namun kita juga bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menjalani ibadah bulan Ramadan hingga akhir. Sedih manakala kita telah ditinggalkan Ramadan dan menyongsong waktu-waktu yang akan datang. Dan apakah kita kelak bisa menyongsong Ramadan yang akan datang? Ma'asyiral muslimin, dengan demikian kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezekinya buat kita. Kita berbagi kebahagiaan itu dengan saudara-saudara kita dan tetangga-tetangga kita sebagai bagian dari syiar agama Allah. Namun demikian kita harus menyadari bahwa laisal aid liman labisal jadid, innamal aid
liman ta'atahu tazid. Id atau hari raya bukanlah ditandai oleh berbaju baru nan megah, melainkan bagi mereka seharusnya dan seyogjanya taat dan imannya senantiasa bertambah. Hari ini kita dikembalikan kepada titik fitri, titik fitrah, titik kesucian bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Kita kembali ke fitrah bermakna menempatkan segala sesuatu dalam sorotan nurani sesuai dengan tingkat kemaslahatannya. Sedangkan bergeser atau menyimpang dari fitrah artinya menjadikan sesuatu yang maslahat menjadi kurang maslahat, bahkan mendatangkan mudarat. Bagaikan obat yang diabaikan sedangkan racun dijadikan obat, terjadilah fasadun fil ardh, kerusakan di muka bumi, baik berupa kerusakan fisik jasmani maupun kerusakan akal pikiran, dan juga krisis mental spiritual dan kerusakan hubungan sosial. Hal itu karena penyimpangan dari fitrah mengakibatkan kegelapan dalam hati, sehingga di dalam hati terdapat qalbun zulman. Dalam kegelapan hati, apapun yang dilakukan manusia menjadi lepas dari kendali takwa, lalu diambil alih oleh hawa nafsu yang membawa manusia pada kerendahan dan jatuhnya martabat. Hidup sesuai fitrah adalah hidup yang penuh cinta kasih dan bermartabat, hidup yang serba baik, hayatan thayyibah, ramah lingkungan sosial dan ramah lingkungan alam bagi kemaslahatan manusia. Suasana fitri dan nurani harus dipelihara, jangan sampai rusak, terjebak dalam suasana gelap yang merusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallah qarib minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah keadaannya menjadi baik, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa cemas dan rasa harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat terhadap mereka yang selalu berbuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita dalam kesempatan Idul Fitri ini kita mengambil pelajaran untuk selalu memupuk ukhuwah, persaudaraan dalam kerangka cinta kasih terhadap sesama, agar rasa cinta itu terus terpatri dalam sanubari kita. Maka pertama, marilah kita saling menghormati sehingga tidak ada buruk sangka, tidak mengejek dan tidak memanggil dengan panggilan yang buruk terhadap orang lain, tidak mencari aib atau mencari kejelekan orang lain, dan juga tidak menggosip atau menggunjing. Dalam Al-Quran telah difirmankan oleh Allah SWT yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan kelompok wanita yang lain. Boleh jadi bahwa wanita yang diperolok-olokkan lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah beriman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Hujurat ayat 11. Yang kedua, marilah kita melestarikan hidup tolong-menolong, rukun, guyup, gotong royong, sayup, saiyek, saikoproyo. Sehebat dan sekuat apapun manusia, pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah.
Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu 'auni akhihi. Barang siapa yang berusaha melapangkan suatu kesusahan kepada seseorang mukmin dan kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari suatu kesusahan di hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang berusaha memberi kemudahan bagi orang yang kesusahan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang berusaha menutupi kejelekan orang Islam, Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan akhirat. Allah selalu membantu hambanya selama hamba itu menolong sesama saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Tolong menolong ini termasuk saling memberikan nasihat, saling mengingatkan, saling menguatkan, memberikan support, memberi dukungan, dan juga memberikan tausiah dengan cara-cara yang bijak, sopan, tertib, dan sopan santun. Juga saling menjaga, bersama-sama menjaga kehormatan, bersama-sama menjaga martabat, dan juga saling menjaga keamanan harta benda milik saudara, milik kerabat di lingkungan kita tinggal. Nabi Muhammad bersabda dengan bersumpah 3 kali, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Demi Allah, seseorang tidak dianggap beriman. Demi Allah, bahwa seseorang tidak dianggap beriman. Demi Allah, bahwa seseorang tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, Wakila, wa man ya Rasulullah, siapakah orang itu yang dimaksud ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu biwayiqah, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman oleh sikap buruknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Manakala ada seorang yang melakukan kesalahan terhadap orang lain, mungkin saja terjadi saling balas, saling serang, bahkan melibatkan kelompok, kemudian terjadi bentrokan, saling menzalimi. Alhamdulillah, di kampung kita, Batang Saren, Tulungagung ini, tidak akan pernah terjadi bentrokan antara warga, antara kampung, dan itu tidak akan terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai insan muslim, hal demikian tidaklah pantas. Jauh dari sikap adab seorang muslim, jauh dari sikap adat istiadat dan kearifan budaya lokal. Padahal memaafkan kesalahan orang lain, tabayun, mediasi dengan bijaksana merupakan sesuatu yang lebih utama. Inilah akhlak yang diteladankan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam. Pada hari yang fitri ini, marilah kita saling memberi dan meminta maaf, terutama kepada kerabat, pada orang tua kita, kepada bapak dan ibu, kepada nenek dan kakek, kepada kawan, sahabat, kerabat, dan handai taulan, dan bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya pada hari ini kita meminta maaf kepada orang tua, sungkem kepada orang tua. Dan pesan saya, orang tua itu ada 4. Yang pertama adalah orang tua biologis, bapak dan ibu yang melahirkan. Kemudian yang kedua adalah bapak dan ibu yang melahirkan pasangan kita. Kemudian yang ketiga adalah bapak ibu yang mengajari kita, yakni ustadz, guru-guru kita. Yang keempat adalah orang tua yang pernah mengejawantah kita di masa kecil. Mungkin juga seorang pembantu rumah tangga yang mengejawantah kita di masa kecil. Menjadi orang tua kita yang derajatnya sama persis dengan orang tua biologis. Hadirin rahimakumullah. Pada hari yang fitri ini, kita diperingatkan oleh Allah SWT untuk senantiasa memberikan dan meminta maaf. Karena Allah telah berfirman di dalam Asy-Syu'ara ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah
innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah SWT. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Hadirin rahimakumullah, semoga khutbah ini dapat menjadi bahan renungan kita bersama dalam rangka meningkatkan iman dan takwa. Amin ya mujibus sa'ilin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'ailin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li walidayya wa li masyayikhi wa sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin.